Bayangin, kalian lagi tidur nyenyak, mimpi dapat giveaway iPhone 15, atau mimpi dapat kerjaan yang gajinya 2 digit, tapi kerjanya cuma scroll TikTok. Tiba-tiba, mesin pesawat jatuh tepat di atas bantal kalian. Selamat datang di Introvert Room. Hari ini kita bahas film yang jadi kitab suci buat remaja-remaja yang merasa misunderstood sejak tahun 2001, Donnie Darko. Sobat Introvert, kalian pernah nggak ngerasa jadi orang paling aneh di tongkrongan? Kayak orang lain lagi bahas investasi kripto atau gosip kantor, pikiran kalian malah melayang mikirin, gimana kalau dunia ini berakhir 28 hari lagi? Nah, Donnie adalah representasi kita semua. Dia cerdas, antisosial, impulsif, dan punya teman imajinasi berupa kelinci raksasa muka serem bernama Frank. Fix, ini film bukan cuma soal perjalanan waktu, tapi soal gimana rasanya jadi berbeda di dunia yang maksa kita buat normal. Donnie ini sebenarnya cuma pemuda biasa yang lagi berjuang sama kesehatan mentalnya. Setidaknya itu yang dikira dokter jiwanya. Tapi semuanya jadi chaos pas dia mulai dapat bisikan dari Frank. Frank ini bukan kelinci lucu yang ada di bungkus susu ya. Mukanya lebih mirip filter horor TikTok yang gagal dihapus. Donnie selamat dari mesin pesawat tadi karena dia tidur berjalan keluar rumah atas perintah Frank. Di sini logika analitik kita mulai ditantang. Apakah Donnie selamat karena beruntung atau dia dijadiin pion dalam sebuah rencana besar semesta? Donnie ini tipikal anak pinter yang no filter. Dia nggak ragu buat ngeskakmat guru yang sok tahu atau motivator yang jualan teori cinta versus takut yang menurutnya cringe abis. Kalau Donnie hidup zaman sekarang, dia pasti tipe yang bakal kena cancel culture karena terlalu jujur, tapi sekaligus bakal dapat ribuan follower karena dia real banget. Di tengah-tengah kebingungan soal kiamat, Donnie ketemu sama Gretchen Ross. Gretchen ini adalah oase di tengah gurun kegalauan Donnie. Hubungan mereka itu low-key banget, nggak berapi-api kayak drama Korea, tapi kerasa dalam. Sobat Introvert, kalian tahu kan rasanya nemu satu orang yang pas diajak ngobrol kalian nggak perlu pakai topeng sosial? Itu yang dirasain Donnie. Gretchen nggak peduli kalau Donnie itu aneh, tapi hubungan ini juga yang jadi bumbu paling pahit di kurva cerita film ini. Kehadiran Gretchen bikin Donnie punya sesuatu buat dipertahankan, padahal semesta lagi maksa dia buat ngelepasin semuanya. Oh iya, jangan lupain interaksi Donnie sama kakaknya, Elizabeth, yang diperanin sama Maggie Gyllenhaal, kakak kandungnya Jake Gyllenhaal beneran. Dinamika kakak adik mereka itu Indonesia banget, saling caci maki di meja makan soal hal nggak penting, tapi sebenarnya saling sayang. Ini anekdot buat kalian kaum milenial yang kalau ketemu saudara pas lebaran, kerjaannya cuma adu nasib siapa yang paling cepet dapat burnout. Ini bagian yang bikin otak overheating. Donnie mulai lihat tombak air transparan keluar dari dada orang yang nunjukin kemana orang itu bakal gerak selanjutnya. Kayak spoiler gerakan di dunia nyata. Di sini ada buku kunci berjudul The Philosophy of Time Travel karya Roberta Sparrow alias Grandma Death, nenek-nenek yang kerjanya cuma bolak-balik ngecek kotak pos kosong. Sobat Introvert, di sini kemampuan analitik kalian diuji. Film ini ngenalin konsep Tangent Universe, sebuah dimensi nggak stabil yang kalau nggak dibenerin, bakal bikin alam semesta asli kita crash kayak server game yang kebanyakan pemain. Misteri paling membingungkan, apakah semua orang di sekitar Donnie itu cuma aktor dalam skenario semesta buat nuntun dia ke satu pilihan terakhir? Kenapa ada guru yang tiba-tiba dipecat? Kenapa ada motivator yang ketahuan punya sisi gelap? Semuanya kerasa kayak butterfly effect yang gak sengaja dipicu oleh Donnie. Pada akhirnya, Donnie dihadapkan pada satu pertanyaan besar yang juga sering mampir di kepala kita pas lagi quarter life crisis. Apakah mati sendirian itu menakutkan?
Film ini ditutup dengan sebuah pengorbanan yang bakal bikin kalian bengong sambil dengerin lagu Mad World. Apakah Donnie akhirnya berhasil menyelamatkan dunia, atau dia cuma terjebak dalam delusi yang estetik? Kenapa Gretchen gak kenal Donnie di akhir cerita? Dan kenapa si kelinci Frank? Mending kalian lihat sendiri deh penampakan aslinya. Donnie Darko adalah surat cinta buat kalian yang merasa terasing. Film ini ngajarin kita kalau terkadang, untuk nyelamatin orang yang kita sayang, kita harus berani jadi orang asing buat mereka. Tonton filmnya secara utuh di platform streaming legal pilihan kalian. Jangan cari di situs bajakan yang banyak iklan judi slotnya ya. Hargai karya seni biar kalian tetap jadi introvert yang berkelas. Jadi, sobat introvert, kalau kalian dikasih tahu dunia bakal berakhir besok, apa hal impulsif terakhir yang bakal kalian lakuin? Belanja online sampai limit habis, atau akhirnya berani chat gebetan yang cuma berakhir di archive? Tulis teori kalian tentang sosok Frank di kolom komentar. Sampai jumpa di Introvert Room. Tetap tenang, tetap analitis, dan jangan lupa cek ramalan cuaca. Siapa tahu ada mesin pesawat jatuh. Ciao!